Assalamualaikum Pak Sulaiman, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Kalau Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga dan Ah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong dalam pertemuan kali ini apa yang akan kita bahas ya, Pak? eh, iya, oh iya Ibu ya, begini Ibu ya. Eh, Sebelumnya saya ingin eh, pertama ya mengucapkan terima kasih Ibu dulu ya, karena Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini untuk bisa bincang-bincang sedikit lah atau bisa sharing tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini, Ibu. Jadi, permasalahan yang ingin saya bahas kali ini yaitu Ibu hmm, mengenai sikap anak didik saya, ya namanya Aisyah. Hmm? Aisyah ini dia itu lebih banyak diam dalam belajar di kelas nih, Bu. Terus bicara pun kepada teman-temannya sangat jarang. Dan juga ini Nak Aisyah ini tidak percaya diri. Kalau kalau di dalam kelasnya anaknya tidak nakal Ibu ya, tidak nakal ini. Cuma dia juga kurang apa ya? Di sini ada kurang bertanggung jawab nih terhadap tugas-tugas yang saya berikan. Jadi di sini saya mau bicarakan permasalahan anak Aisyah ini, Bu. Jadi bagaimana bisa aktif ya, anak Aisyah ini bisa aktif, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang saya berikan. Dan juga ini, Bu, Ya. sikap percaya dirinya ini, Bu, itu. Oh, begitu. Oh, jadi seperti itu ya Pak Sulaiman. Jadi di sini Pak Sulaiman itu ingin membahas tentang siswanya Pak Sulaiman yang bernama Aisyah itu ya, Iya, yang tidak Ibu. percaya diri, ya, yang tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Jadi bagaimana cara meningkatkan prestasi siswa ini ya, begitu. Iya, Ibu, iya, Ibu. Iya, iya. Kemudian dalam percakapan ini apa yang Pak Sulaiman ingin capai tentang pola perilaku murid Pak Sulaiman ini. Jadi saya sangat mengharapkan ini Ibu, murid saya ini eh, yang Aisyah ini bisa seperti teman-teman lainnya lah. Dia itu bisa bertanggung jawab tugas-tugas yang saya berikan. Dia juga bisa percaya diri ya, percaya diri lagi di sekolah. Selain itu juga saya harap ini Nah Aisyah ini bisa saling berkomunikasi ya biar bicara dengan teman-teman baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas waktu istirahat ini Bu. Begitu ya. Oh. Eh, Pak Sulaiman, kalau saya lihat, jika diletakkan dalam suatu skala antara 1 sampai 10, kira-kira anak Aisyah ini menurut Bapak masih berada di skala berapa? Eh Kalau menurut saya Bu ya, ini menurut saya ini Bu, pandangan Ya. saya lihat nah dari Aisyah ini, Aisyah itu berada di antara skala 6 karena ini anaknya tidak nakal sih Bu, anaknya tidak nakal cuma tapi dia diam saja. Hmm. Terkadang kalau dia itu berbicara itu hanya saat saya mengabsen, dia mengatakan hadir dan memandang saya, itu bentuk jawaban kehadirannya. eh Terus tugas-tugas yang saya berikan itu eh, dia tidak kerjakan semua Ibu. Itu pun saya juga sempat juga saya tanya juga ya, konfirmasi Hmm. dengan guru mapel saya, yaitu mapel juga ini ada guru agama dengan guru olahraganya.
ternyata sama kasus saya Ibu ya, sama kasus saya seperti yang saya alami di kelas. Mm-mm. Berarti faktornya ini bukan pada saya saja Ibu ya, tapi memang permasalahan itu dari tidak percaya dirinya dan malas belajar Ibu. Gitu saya Ibu. Oh, begitu. Lalu, menurut Bapak, kemungkinan apa yang akan, Bapak lakukan untuk meningkatkan Aisyah ini agar bisa memiliki kemampuan untuk bisa tumbuh rasa percaya dirinya, kemudian bisa meningkatkan prestasinya dan tidak mau diam saja. Juga, bagaimana caranya supaya Aisyah ini bisa bersosialisasi dengan baik. Apa yang akan, Bapak lakukan? Em, Kemungkinan yang bisa saya lakukan untuk mengurangi perilaku Aisyah tadi ini, ya yang tidak bertanggung jawab, kurang semangat dalam belajar, dan kurang percaya diri. Yang pertama saya akan mencoba ini melakukan pendekatan dulu dengan Naisha ini. Mhm. Eh, Kemudian coba saya dekati permasalahannya apa, kenapa Mhm. dia eh, malu ya, tidak percaya diri ya. Ini Iya. kenapa terus juga kenapa dia malas? Apakah karena cara atau metode saya pembelajaran gurunya, mungkin rekan guru saya juga, ataukah ada permasalahan lain? Jadi yang pertama-tama ya saya lakukanlah pendekatan dulu kepada Naisha. Kemudian itu langkah pertama saya tadi. Mhm. Kemudian kedua, saya mencari tahu dulu, tahu juga ya sama rekan teman-temannya Aisyah itu, tanya seperti apa itu Aisyah, terus saya cari informasi juga dari teman-temannya juga ini, kalau pembelajaran bagaimana. Kemudian setelah saya cari tahu dari teman-temannya, kemudian saya berkomunikasi ya, menghubungi kepada orang tuanya Naisha ini untuk apa ya menggali informasi dari orang tua Naisha. Kalau Naisha ini di rumahnya seperti apa? Apakah memang anaknya sudah seperti itu atau bagaimana? Itu sih yang saya lakukan. Oh, seperti itu. Bagus sekali, Pak. Jadi rencananya sangat terarah ya, Pak. Lalu, adakah hambatan yang Bapak alami selama proses itu untuk meningkatkan prestasinya Aisyah? Mengembalikan kepercayaan dirinya, terus bisa bertanggung jawab. Itu kira-kira hambatannya apa ya, Pak? Hmm, Hambatan terkait hambatannya Naisha ini dengan permasalahan ini, ya tentu pasti ada hambatannya Bu ya. Mungkin saya akan ada hambatan saya hadapi. Yang saya alami terkait permasalahan dari Naisha ini, yang pertama hmm, dirinya sendiri anaknya ya. Mhm. Kalau saya lihat itu masih sangat tertutup ya, tertutup cenderung diam dan masih malu ya, tidak percaya dirinya itu. Yang kedua, teman-temannya juga uh, ada yang kurang respon kepada Aisyah karena walaupun temannya sudah mengajak, tapi Aisyah ini tidak mau berbaur, tidak mau bergaul ya, gabung karena tadi kurang rasa percaya dirinya ini begitu tinggi dan ia merasa aman jika sendiri saja. Itu Oh, saya begitu. hambatannya, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Eh, terus menurut Bapak, cara untuk mengatasi hambatan itu bagaimana? Untuk mengatasi hambatannya untuk Naisa ini, eh menurut saya sih yang pertama ya, kembali tadi dekati Naisa dulu ya, Naisa dulu.
saya akan berikan semangat ya, semangat kepada dia untuk bisa belajar dan bisa percaya diri. Saya juga akan meyakinkan kepada anak Isya ini bahwa di sekolah itu sama tidak ada yang maksudnya tidak ada yang tidak ada yang sama, tidak ada yang pintar ya, maksudnya cerdas. Ya sama, tentu Ya. itu semua sama asalnya, tidak ada. Yang penting itu saya berikan nanti itu, yang penting kita mau berusaha, berusaha dan lebih giat lagi belajar. Dan saya menyuruh nanti teman-temannya Aisyah agar mau berteman. Dan temannya juga jangan bosanlah mengajak dia kepada anak Aisyah ini untuk bermain atau hal-hal lainnya. Kalau ada kegiatan-kegiatan dan juga saya sampaikan kepada teman-teman kelasnya ya agar eh, tidak tidak boleh membeda-bedakan temannya. Ini tidak boleh membeda-bedakan temannya. Kemudian saya akan lanjut konsultasi dengan rekan sejawat saya, teman guru saya ini, untuk tetap memberikan semangat kepada anak Isya ini. Dan terakhir saya juga akan berkolaborasi sama orang tua anak Isya ini sebagai walinya ya, orang tuanya, agar saya sama-sama nanti memantau dan memantau perkembangan dari Naisha nanti ini, dan saya juga akan memberikan semangat kepada Naisha. Itu Bagus sekali Pak ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kira-kira tadi menurut Bapak ukuran keberhasilannya kan tadi Bapak sebutkan di angka 6. Ya, Bu. Setelah melakukan tindakan itu, kira-kira dia skalanya akan berubah ke angka berapa menurut Bapak? Kalau saya melihat dari keberhasilan setelah melakukan nanti tindakan saya sih berharap ya dari skalanya 6 ya, itu bisa naik 2 jadi 8 ya. 8 ya Bu ya. Dan semoga bisa naik ke angka 9 Ibu, terutama peningkatan rasa percaya dirinya Ibu. Iya. Saya juga bisa berharap seperti itu ya Pak, karena kita sebagai guru berharap semua anak didik kita itu mampu berprestasi, mandiri, terus bisa percaya diri, dan juga kira-kira menurut Bapak kemudian pelaksanaannya itu akan Bapak lakukan kapan? Pelaksananya ya Bu ya, kalau rencana saya ini saya akan lakukan segera Ibu ya, segera Ibu. Saya ingin segera Naisha ini ada sedikit perubahan, dan semoga secara bertahap Naisha ini bisa ada perubahan walaupun secara pelan-pelan, tapi setidaknya adalah perubahan dari biasanya pendiam dan mulai tersenyum, dan Ya. dari malasnya mengerjakan tugas jadi bisa mengerjakan walaupun tugasnya itu belum sempurna dia kerjakan Ibu, dan bisa percaya diri. Kemungkinan dari tadi itu rencana saya sekitar ya, kalau targetnya sih 2 minggu Ibu ya, 2 minggu Ibu. Oh iya. Ini lagi Pak, selain rencana aksi yang akan Bapak lakukan, apakah Bapak juga membutuhkan bantuan dari rekan lain atau bagaimana? Ya, betul Bu ya. Perlu ini dukungan Ibu. Perlu butuh bantuan, karena kalau saya hanya sendiri agak
mungkin kesulitan nanti Bu, banyak hambatan saya hadapi nanti di lapangan untuk membantu Naisha ini. Jadi yang bisa membantu saya nanti ini ke depan ini, tentu pertama anak didik saya di kelas teman-temannya Naisha ini. Eh, dan juga orang tuanya nanti saya kolaborasi, dan rekan sejawat saya guru mapel ini yang mengajar di kelas saya. Juga saya akan minta bantuan kepada kepala sekolah saya juga ini untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan saya ini. Itu dari teman teman Naisha ya, anak didik saya nanti di kelas, orang tua, rekan guru saya, dan ada juga dari eh, kepala sekolahnya, kepala sekolah saya. Itu Ibu. Oh iya. Eh, Baiklah Pak, tentunya ya saya juga berharap agar permasalahan tentang Aisyah ini bisa Bapak selesaikan, anaknya juga bisa berubah dari yang tadinya masih kurang beradaptasi, masih kurang bertanggung jawab, akhirnya bisa seperti teman yang lain. Begitu ya Pak. Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di sesi terakhir dari percakapan kita tadi ini. Apa yang dapat Bapak petik dari proses percakapan kita tadi ini? Ya, alhamdulillah Ibu. Eh, Setelah selesai tadi percakapan dari Ibu ini, saya merasa terima kasih Ibu ya sudah mendapat ada pencerahan dalam permasalahan ini saya hadapi tentang perilaku siswa saya tadi, yaitu Naisha, yang tidak semangat belajar, kurang percaya diri, kurang bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Ya, setelah dari proses percakapan kita ini, Bu, saya merasa lebih semangat lagi dan lebih tenang. Tenang ya, saya tenang sedikit, sudah mulai tenang-tenang karena sudah berkomunikasi dengan Ibu dan mendapatkan pencerahan dari Ibu dalam diskusi kali ini, Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Setelah ini kita memang harus sama-sama ya saling membantu untuk menyelesaikan masalah. Semoga kedepannya bukan hanya Aisyah saja ya yang kita Iya, Bu. selesaikan, tetapi Siap, Bu. murid-murid lain juga supaya proses pembelajaran itu bisa lebih lancar dengan tujuan kita sebagai seorang pendidik. Iya, iya, Ibu. Iya, Ibu. Di sesi terakhir ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya Ibu bisa bincang-bincang bersama dengan saya yang saya alami ya permasalahan saya hadapi ini. Saya berharap sih Ibu semoga rencana diskusi saya ini berjalan sesuai dengan harapan saya. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Saya ucapkan terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tetap memberikan semangat kepada anak Isya ini, dan terakhir saya juga akan berkolaborasi sama orang tua anak Isya ini sebagai walinya ya, orang tuanya, agar saya sama-sama nanti memantau dan memantau perkembangan dari Naisha nanti ini, dan saya juga akan memberikan semangat kepada Naisha. Itu Bagus sekali Pak ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kira-kira tadi menurut Bapak ukuran keberhasilannya kan tadi Bapak sebutkan di angka 6. ya, ya, ya Bu. Setelah melakukan tindakan itu, kira-kira dia skalanya akan berubah ke angka berapa menurut Bapak? Ah, kalau saya melihat dari keberhasilan setelah melakukan nanti tindakan saya sih berharap ya dari skalanya 6 ya, itu bisa naik 2 jadi 8 ya. Oh, gitu. 8 ya Bu ya. Dan semoga bisa naik ke angka 9 Ibu, terutama peningkatan rasa percaya dirinya Ibu. Iya.
Saya juga bisa berharap seperti itu ya Pak, karena kita sebagai guru berharap semua anak didik kita itu mampu berprestasi, mandiri, terus bisa percaya diri, dan juga kira-kira menurut Bapak kemudian pelaksanaannya itu akan Bapak lakukan kapan? Eh, Pelaksanaannya ya Bu ya, kalau rencana saya ini eh, saya akan lakukan segera Ibu ya, segera Ibu. Saya ingin segera Naisha ini ada sedikit perubahan dan semoga secara bertahap Naisha ini bisa ada perubahan walaupun secara pelan-pelan tapi setidaknya adalah perubahan dari biasanya pendiam dan mulai tersenyum dan Ya. dari malasnya mengerjakan tugas jadi bisa mengerjakan walaupun tugasnya itu belum sempurna dia kerjakan Ibu dan bisa percaya diri. Kemungkinan dari tadi itu rencana saya sekitar ya kalau targetnya sih 2 minggu Ibu ya, 2 minggu Ibu. Oh iya. Eh, ini lagi Pak, selain rencana aksi yang akan Bapak lakukan, apakah Bapak juga membutuhkan bantuan dari rekan lain atau bagaimana? Ya, betul Bu ya. Perlu ini dukungan Ibu. Perlu butuh bantuan karena kalau saya hanya sendiri agak mungkin kesulitan nanti Bu. Banyak hambatan saya hadapi nanti di lapangan untuk membantu Naisha ini. Jadi yang bisa membantu saya nanti ini ke depan ini tentu pertama anak didik saya di kelas teman-temannya Naisha ini. Eh, dan juga orang tuanya nanti saya kolaborasi Mm-mm. dan rekan sejawat saya guru mapel ini yang mengajar di kelas saya juga saya akan minta bantuan kepada kepala sekolah saya juga ini untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan saya ini itu dari teman teman Naisa ya anak didik saya nanti di kelas orang tua rekan guru saya dan ada juga dari eh, kepala sekolahnya, kepala sekolah saya. Itu Ibu. Oh iya. Eh, Baiklah Pak, tentunya ya saya juga berharap agar permasalahan tentang Aisyah ini bisa Bapak selesaikan, anaknya juga bisa berubah dari yang tadinya masih kurang beradaptasi, masih kurang bertanggung jawab, akhirnya bisa seperti teman yang lain. Begitu ya Pak. Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di sesi terakhir dari percakapan kita tadi ini. Apa yang dapat Bapak petik dari proses percakapan kita tadi ini? Ya, alhamdulillah Ibu. Eh, Setelah selesai tadi percakapan dari Ibu ini, saya merasa terima kasih Ibu ya sudah mendapat ada pencerahan dalam permasalahan ini saya hadapi tentang perilaku siswa saya tadi yaitu Naisha yang tidak semangat belajar, kurang percaya diri, kurang bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Ya, setelah dari proses percakapan kita ini, Bu, saya merasa lebih semangat lagi dan lebih tenang. Tenang ya, saya tenang sedikit, sudah mulai tenang-tenang karena sudah berkomunikasi dengan Ibu dan mendapatkan pencerahan dari Ibu dalam diskusi kali ini, Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Setelah ini kita memang harus sama-sama ya saling membantu untuk menyelesaikan masalah. Semoga kedepannya bukan hanya Aisyah saja ya yang kita Iya, Bu. selesaikan, tetapi murid-murid lain juga supaya proses pembelajaran itu bisa lebih lancar dengan tujuan kita sebagai seorang pendidik. Iya, iya Ibu, iya Ibu. Di sesi terakhir ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya Ibu bisa bincang-bincang bersama dengan saya yang saya
alami ya, permasalahan saya hadapi ini. Saya berharap sih Ibu, semoga rencana diskusi saya ini berjalan sesuai dengan harapan saya. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Saya ucapkan terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.